alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan salah satu perjanjian ataupun perundingan perdagangan internasional berupa SEPA yang kita lakukan dengan Peru. Pernah kepikiran nggak, kenapa kelapa sawit Indonesia susah banget tembus ke pasar Amerika Latin, padahal kita produsen terbesar di dunia? Bertahun-tahun, pasar di sana kayak pintu besi buat sawit, tarif masuknya tinggi, kampanye negatif soal deforestasi nyebar, dan mereka udah punya minyak nabati lokal kayak kedelai sama bunga matahari yang mendominasi. Buat negara-negara Amerika Latin, impor sawit dulu dianggap nggak perlu. Tapi sekarang situasinya mulai berubah. Mereka mulai ngelirik sawit buat industri makanan, kosmetik, sampai biodiesel. Nah, kenapa bisa gitu? Dan apa artinya buat petani sawit di Indonesia? Yuk kita bahas. Kita mulai dari fakta pahitnya dulu. Selama ini Amerika Latin termasuk pasar yang nggak ramah buat sawit. Salah satu penyebabnya tarif bea masuk yang bikin harga sawit Indonesia jadi mahal. Selain itu, mereka udah nyaman sama minyak kedelai dan bunga matahari yang ditanam di wilayah mereka sendiri. Apalagi kampanye negatif dari LSM Internasional soal deforestasi bikin citra sawit makin susah diterima. Padahal kalau bicara soal efisiensi lahan, sawit justru jauh lebih unggul. Menurut data FAO, 1 hektar sawit bisa hasilin rata-rata 4-5 ton minyak per tahun. Bandingin sama kedelai yang cuma sekitar 0,4 ton per hektar. Atau bunga matahari sekitar 0,5 ton. Artinya, sawit bisa hasilin minyak 8-10 kali lebih banyak dari pesaingnya. Jadi kalau mau hemat lahan dan tetap dapat minyak nabati banyak, sawit adalah juaranya. Nah, kabar baiknya Indonesia baru aja bikin terobosan besar. Kementerian Perdagangan dan pemerintah Peru udah resmi menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau IPIC-CEPA. Dengan perjanjian ini, tarif masuk untuk sejumlah produk ekspor kita, termasuk minyak kelapa sawit dan pecahannya, bakal jadi 0%. Bukan cuma sawit, tapi juga mobil penumpang, alas kaki, margarin, cengkeh, sampai mesin cetak. Kalau sebelumnya total perdagangan Indonesia Peru tahun 2024 ada di kisaran 7,8 triliun rupiah. Target tahun pertama setelah kesepahaman ini berlaku adalah tembus 15,65 triliun rupiah. Itu artinya perdagangan naik 2 kali lipat. Dan dari data 2024, minyak kelapa sawit dan pecahannya termasuk 5 besar ekspor Indonesia ke Peru, nilainya sekitar 349 miliar rupiah. Bayangin kalau tarif masuknya udah 0%, peluang ekspornya bisa jauh lebih besar. Buat petani sawit di Indonesia, ini bisa jadi pintu masuk strategis ke Amerika Latin. Kenapa strategis? Karena dari Peru, produk kita bisa punya akses lebih luas ke negara-negara di kawasan Amerika Selatan. Apalagi kalau nanti ada perjanjian perdagangan regional. Selain itu, tren global juga mulai berubah. Permintaan minyak nabati terus naik dan sawit mulai dilirik bukan cuma buat makanan, tapi juga bahan baku kosmetik dan biodiesel. Banyak negara mulai sadar kalau mau produksi minyak nabati tanpa deforestasi masif, justru harus mempertimbangkan sawit yang produktivitasnya tinggi. Tentu saja, peluang ini harus dibarengi sama komitmen menjaga keberlanjutan. Kalau Indonesia bisa menunjukkan bahwa sawit kita dikelola secara berkelanjutan, lewat sertifikasi, praktik ramah lingkungan, dan transparansi rantai pasok, maka citra sawit di pasar global akan makin membaik. Kesimpulannya, pintu besi Amerika Latin yang dulu susah dibuka, sekarang mulai ada celah. Kesepakatan dagang dengan Peru adalah langkah awal yang penting. Kalau kita bisa memanfaatkan peluang ini dengan baik, ekspor sawit Indonesia nggak cuma tembus ke Peru, tapi juga bisa meluas ke seluruh kawasan Amerika Latin. Dan itu artinya pasar baru buat petani sawit kita semakin terbuka lebar. Kalau kamu mau terus update sama kabar terbaru, data akurat, dan peluang emas dunia sawit, jangan lupa subscribe channel ini, nyalain loncengnya, dan bagikan video ini ke teman-teman petani atau siapapun yang peduli sama masa depan sawit Indonesia.